Dahulu kala terdapat sebuah negeri. Negeri yang tidak berpenghuni. Tapi, suatu ketika seorang pertapa datang ke negeri tersebut. Ia memiliki rambut gimbal yang sangat lebat dan memiliki cita-cita untuk memajukan negeri yang dikenal dengan nama Dieng. Lambat laun semakin banyak orang yang datang. Dan bangunan pun semakin banyak. Dia merasa senang karena penduduk negeri tersebut semakin banyak. Namun, raut wajahnya berubah menjadi sedih. Suatu ketika ia bertapa dan mengatakan, "Aku akan mewariskan rambutku pada anak-anak kecil di Dieng sampai Dieng menjadi negeri yang maju." Kemudian, dia menghilang begitu saja. Ia biasa dikenal dengan nama Kiai Kolodete. Begitulah kisah yang diceritakan oleh pemangku adat yang paham tentang anak gimbal Dieng yang bernama Mbah Sumanto. Aku adalah salah satu anak yang diwariskan rambut gimbal tersebut. Akan kuceritakan bagaimana awal rambut tersebut muncul. Aku adalah anak yang lahir di perkotaan, namun masih keturunan Dieng. Saat aku kecil, aku tiba-tiba sakit panas. Sakit tersebut bahkan tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Namun saat rambut gimbalku tumbuh, aku kembali sehat. Rambut ini bila dipotong sembarangan, maka akan tumbuh lagi dan semakin lebat seperti sekarang. Orang-orang di kota sering menertawakan aku. Aku benar-benar kesal. Orang tuaku akhirnya mengajakku untuk mengikuti ritual potong rambut di Dieng. Awalnya aku tidak mau. Tapi melihat ibuku bersedih, akhirnya aku mau ikut mereka pergi. Kami pun berangkat ke Dieng. Oh ya, ritual itu biasa dikenal dengan nama ruatan rambut anak gimbal. Akhirnya kami melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Purwokerto menggunakan kereta. Kemudian dari Purwokerto menggunakan bis sampai ke Dieng. Begitulah kisahku bisa sampai di sini. Ya, padahal aku tidak ingin rambut yang dipotong. Kemudian, Mbah Sumanto mengajakku untuk mengikuti ritual yang pertama. Aku pun mengikuti. Kayak berjalan sampai ke tempat ritual tersebut. Dan ritual dimulai dengan Mbah Sumanto menaruh sesaji. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa untuk meminta restu dari yang di atas. Proses ini dinamakan napak tilas yang dilakukan di Candi Arjuna. Keesokan harinya, ritual dilanjutkan di pendopo dekat Candi Arjuna. Domba yang menjadi permohonanku sebelum rambutku dipotong pun sudah disediakan. Proses kedua ini dinamakan jamasan yang menggunakan air dari 7 sumur di Dieng. Mbah Sumanto menjamasku menggunakan selai daun yang dimaksudkan untuk mensucikan anak gimbal. Kemudian, Mbah Sumanto mendekatiku dengan sebuah gunting. Aku sedikit gugup saat rambutku dipotong. Dan setelah itu, rambutku dimasukkan ke dalam keranjang. Dan dibuang ke sebuah telaga sebagai simbolisasi pengembalian rambut gimbal kepada Yang Maha Kuasa. Pelarungan ini dilakukan di Telaga Warna, sebuah telaga yang memiliki warna yang indah. Aku akhirnya pulang dan rambut gimbalku sudah habis dipotong.
3 bulan kemudian, setelah rambutku dipotong, rambut gimbalku tumbuh kembali. Sebenarnya setelah melakukan nampak tilas, Mbak Sumanto mengajakku ke Bukit Cikunir. Dia memberitahu, jika aku tidak mau rambut gimbalku dipotong, maka rambut itu akan tumbuh kembali. Ia menceritakan bahwa harapan Kia Kolodete agar anak sepertiku bisa membangun Dieng. Kemudian, setelah dia bercerita, aku seperti melihat sosok Kiai Kolodete di dalam Mbah Sumanto. Aku kagum melihatnya. Dan aku berharap suatu hari nanti bisa kembali ke Dieng dan membangun Dieng.